Shalom, senang berjumpa dengan kita semua. Kita akan memulai ibadah RGT kita. Mari bersama-sama kita memulainya di dalam doa. Betapa kami bersyukur menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Kami datang dengan suatu kerinduan, dengan haus akan kebenaran firman Tuhan. Mohon Tuhan hadir di dalam hati kami, buka telinga, buka hati kami untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan, baca sebagian firman Tuhan. Tuhan mohon pimpin kami untuk bisa memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk bisa menyampaikan semuanya dengan baik, sehingga firman Tuhan dapat dijelaskan dengan baik dan jemaat-Mu dapat mengerti. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan penyerahan firman ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mungkinkah memberi di tengah kesulitan? Suatu pertanyaan yang bisa kita sadari bahwa dalam kondisi pada saat ini menjadi suatu pertanyaan yang cukup sering kita dengar. Dan terkadang mungkin kita mempertanyakannya juga. Apakah aku bisa mampu memberi di tengah kesulitan di masa-masa COVID ini? Suatu perenungan firman Tuhan yang akan kita baca, mari bersama-sama saya mengundang di dalam membuka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal ke-8 ayat 1 sampai 15. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ke-15. Saya akan membacakan kepada kita semua. Silakan untuk kita bisa menyimaknya per ayat. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu, menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun lalu kamu memulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah untuk orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupi kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkinkah memberi di tengah kesulitan?
Kalau pertanyaan ini diajukan kepada kita masing-masing, saya percaya pendapat kita mungkin beragam. Ada yang mengatakan mungkin karena saya banyak berkat daripada Tuhan sehingga saya masih bisa memberi. Ada yang katakan saat ini mungkin saya harus menjaga supaya pengeluaran saya tidak terlalu berlebihan untuk bisa menjalankan kehidupan saya dengan keluarga saya. Maka mungkin di masa-masa ini saya tidak bisa memberi dulu. Jawaban kita beragam. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa pasti di dalam hati kita memiliki kerinduan untuk bisa memberi. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-15 ini, kita akan melihat beberapa bagiannya, dan kita akan membaca dan kita akan menyelidiki beberapa bagian yang menurut saya ini penting untuk kita ketahui, bahwa sebenarnya Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Korintus, sebenarnya ini dalam bentuk prinsip kepada mereka. Saya melihatnya ini dalam bentuk prinsip. Dan pada saat ini kita akan belajar bahwa ada 3 prinsip dalam hal memberi yang diajarkan Paulus kepada jemaat Korintus. Ini dengan tujuan supaya prinsip ini bisa direnungkan, bisa menjadi perenungan tersendiri bagi jemaat, sehingga dalam hal memberi itu bisa dipikirkan ulang. Nah, prinsip yang pertama ketika mau memberi itu bahwa memberi adalah suatu kehormatan. Prinsip yang pertama kita harus perlu ketahui bahwa dalam memberi, ketika kita memberi, itu bisa dikatakan adalah sebagai suatu kehormatan yang diberikan kepada kita. Itu bisa kita lihat dalam ayat 1-5. Bagaimana Paulus memuji kasih orang-orang dari jemaat Makedonia. Begitu luar biasanya Paulus katakan bahwa di dalam kekurangan mereka, mereka pun masih bisa memberi. Itu hal yang luar biasa. Itu hal yang menurut Paulus, wow, kok bisa? Malah harusnya mungkin Paulus katakan, yang kami lihat mungkin mereka hanya bisa memberikan segini, tetapi malah mereka bisa memberikan lebih. Ini adalah bagaimana bentuk apresiasi Paulus kepada jemaat di Makedonia. Jemaat ini begitu menjadi panutan, begitu menjadi contoh bagi jemaat Korintus. Paulus melayani mereka dan mereka memberikan pelayanan. Nah, persembahan yang mereka berikan itu sebenarnya adalah persembahan yang digunakan untuk persembahan kepada jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Bagaimana untuk menutupi beberapa jemaat yang mengalami kekurangan di Yerusalem. Maka itu Paulus dengan beberapa rekannya meminta tolong kepada beberapa jemaat di sekitar itu untuk bisa bersama-sama bergandeng tangan, mengumpulkan dan membantu beberapa jemaat yang ada di Yerusalem. Dalam hal memberi, Paulus memberikan suatu penghormatan. Begitu juga bahwa memberi itu adalah suatu tanda penghormatan kita terhadap Tuhan. Bagaimana wujud Tuhan sudah menghormati kita dengan dahulu memberi kepada kita. Maka pada saat itu ketika Paulus merasakan hasil pemberian dari jemaat Makedonia, dia secara tidak langsung memberikan penghormatan kepada jemaat melalui surat-suratnya kepada jemaat Korintus. Itu hal luar biasa. Bahwa sebenarnya ketika kita memberi, itu adalah suatu kehormatan. Itu adalah suatu kepercayaan. Itu adalah suatu hal yang luar biasa untuk bisa kita lakukan. Itulah prinsip pertama adalah hal memberi. Prinsip kedua, bahwa memberi itu sama dengan kita meneladani Tuhan. Memberi itu sama dengan kita meneladani Tuhan. Itu kita bisa lihat di dalam ayat ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya,
supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Allah yang lebih dahulu memberi sesuatu kepada kita. Hal yang paling berharga yang Tuhan berikan pertama kepada kita, yaitu ketika kita bisa merasakan nafas kehidupan. Yaitu ketika kita bisa merasakan kehidupan ini, yang Tuhan katakan bahwa hembusan nafas Tuhan itu memberikan gambar dan rupa Tuhan ke dalam hidup kita. Ketika Adam diciptakan, debu tanah liat sudah dibentuk dan Tuhan menghembuskan nafasnya. Disitulah pemberian pertama yang indah Tuhan izinkan kita bisa rasakan. Nafas kehidupan yang menyatakan kita adalah gambar dan rupa Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam wujud itulah maka kita diizinkan untuk Tuhan untuk bisa memberikan kepada orang lain. Karena Tuhan sudah memberi kepada kita, maka Tuhan ingin kita meneladani Dia dalam hal juga kita memberikan kepada sesama kita. Jadi karena wujud cinta kasih Tuhan kepada kita, itulah yang memampukan kita untuk bisa memberi, dan itulah yang memampukan untuk kita bisa memberi dengan benar. Pengorbanan Tuhan Yesus, ayat 9 mengatakan bahwa Tuhan turun dalam segala kemegahannya. Ia turun ke dunia, dilihat manusia miskin. Tetapi dalam kemiskinannya itulah ada suatu perubahan yang berbeda. Yaitu apa? Membawa kita dalam kemuliaan kekayaannya. Membawa kita menghadap tahtanya yang luar biasa. Kehadirannya tidak sebagai Tuhan yang langsung besar di hadapan manusia, tetapi menjadi manusia secara langsung. Itu yang membantu kita melihat betapa Tuhan itu sangat menyayangi kita, dan Dia memberikan segala yang terbaik untuk kita bisa rasakan di dalam hidup kita melalui Tuhan Yesus. Dan saat itulah Dia mengangkat kita menjadi anaknya dan memberi kita kemuliaan yang luar biasa yang bisa kita rasakan sebagai anak-anak Tuhan. Itulah prinsip kedua. Dan prinsip ketiga, bahwa sebenarnya tujuan kita memberi adalah untuk kita bisa berbagi rasa terhadap sesama kita. Untuk kita bisa membagi sukacita kita terhadap sesama kita. Itulah tujuan kita memberi. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 13-15. Paulus mengatakan bahwa dia memberikan beban kepada jemaat di Korintus dalam hal memberi. Itu hanya dengan satu tujuan, bahwa supaya kamu yang merasakan kelebihan itu bisa memberikan sukacita itu, bisa membagikan kelebihan itu, sehingga semua orang-orang, terkhususnya saudara seiman, bisa mendapatkan keseimbangan. Dan maksud dari keseimbangan ini adalah merasakan berkat yang bisa kita rasakan. Tidak harus kita memberikan semua yang kita miliki kepada mereka supaya mereka bisa merasakan, oh begini ya, merasakan jadi orang yang punya lebih. Tidak. Tetapi bagaimana ketika kita mempunyai suatu hal yang lebih? Contohnya dalam hal makanan. Kita bisa membagikan kepada mereka, dan mereka pun bisa merasakan, oh begini ya, bisa punya rasa makanan. Seperti itulah yang Paulus maksudkan kepada jemaat Korintus, bahwa supaya ada keseimbangan, supaya ada berbagi rasa, kita sama-sama terberkati melaluinya. Nah, dalam hal tujuan memberi, Paulus katakan, hendaklah kamu yang lebih itu mencukupkan mereka yang kurang, supaya mereka yang kurang tidak terus merasakan kekurangan. Dengan tujuan itulah setiap jemaat bisa merasakan kelebihan yang Tuhan berikan kepada mereka. Korintus adalah kota yang luar biasa. Korintus adalah kota di mana ada 2 pelabuhan besar di dalamnya yang menghubungkan transit berbagai daerah sekitar. Sehingga bisa dikatakan kota ini adalah kota metropolitan yang termasuk kota paling kaya. Jemaatnya pun bisa kita katakan melalui mungkin beberapa dalam pekerjaan mereka. Mereka termasuk orang-orang yang cukup
bahkan berlebih dalam berbagai hal. Disitulah Paulus mengundang mereka untuk bisa, ayo berbagi bersama, berbagi rasa untuk kehadap semuanya. Dan itulah prinsip ketiga dalam hal memberi, untuk kita bisa berbagi bersama dengan orang lain. Nah, kalau kita sudah mempelajari prinsip-prinsip untuk bisa memberi, mengapa kita harus memberi? Dan saat ini kita harus juga penting satu hal, bahwa kita harus tahu bahwa dalam memberi itu ada syarat dan ketentuan yang harus kita pahami. Supaya dalam hal memberi, kita tuh tidak sembarangan. Dan jangan kita dinilai bahwa dalam memberi kita mungkin loyal, tetapi tidak berhikmat di hadapan Tuhan. Dalam hal memberi kita mungkin dipandang orang, oh ini sangat baik, engkau memberikan lebih. Tetapi di hadapan Tuhan, kita tidak berhikmat dalam memberi. Maka dari itu saya ingin membagikan juga ada beberapa syarat dan ketentuan untuk kita bisa memberi dengan baik. Syarat dan ketentuan pertama adalah kita memberi dengan kemampuan kita. Itu kita bisa lihat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Di situ dikatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, seluruhnya engkau berikan kepada Tuhan. Dan ada peraturan kedua, yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu, kehidupan kita di dalam dunia ini digambarkan seperti segitiga yang ada, bisa kita lihat bahwa ada Allah di atas, saya di bawah dengan sesama di sampingnya. Segitiga ini saling berkesinambungan, saling mempengaruhi. Itu melalui Allah yang memberikan kasihnya kepada kita sehingga kita mampu mengasihi orang lain, dan kita mengajak orang lain pun itu untuk bisa mengasihi Allah. Segitiga ini berkesinambungan. Nah, tetapi terkadang kita lupa bahwa kita lebih melebihkan adalah kita mengasihi Allah dengan mengasihi sesama, tetapi lupa untuk satu pesan bahwa kita harus mengasihi diri kita sendiri juga. Nah, dalam hal ini yang saya ingin maksudkan seperti ini. Terkadang kita memberikan kepada orang tanpa memikirkan diri kita juga. Terkadang kita memberikan sesuatu kepada orang, kita mungkin merasa ini cukup untuk bisa kita berikan, tetapi kita tidak memikirkan sebenarnya ini cukup untuk aku atau enggak. Sehingga terkadang terlalu berlebihan kepada orang, diri sendiri tidak menikmati. Tuhan tidak ingin kita merasakan hal itu. Kalau kita melakukan hal itu, yang pasti ada di dalam hati kecil kita, sedikit keluhan. Pastinya itu akan keluar di dalam hati kecil kita. Kenapa ya aku memberikan itu berlebihan kepada dia ya? Akhirnya aku tidak bisa makan. Akhirnya aku tidak bisa merasakannya juga. Aduh, gimana sih? Ya, tidak apa-apalah. Yang penting Tuhan melihat hatiku ingin memberi. Tuhan tidak ingin kita merasakan hal seperti itu, jemaat. Kita mengasihi sesama kita, itu kita wujudkan dengan mengasihi diri kita sendiri juga. Ketika kita ingin memberikan, haruslah kita ketahui dalam diri kita, apakah pemberian kita ini cukup. Contohnya, jikalau kita melihat ada seseorang yang mungkin tidak bisa makan dan kekurangan beras, sedangkan kita punya beras kita ada sekilo contohnya, tetapi kita melihat memang kita merasakan kasihan, oh ya dia harus saya beri. Nah, pemberian itu harus kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah melalui kita memiliki beras yang cuma ada 1 kilo ini kita cukup untuk kehidupan kita misalnya dalam waktu 1 minggu. Sehingga jangan ketika kita memberikan kepada dia, kita malah kekurangan, mereka menerima berkat. Akhirnya kita tidak berhikmat. Nah, itu perlu kita pikirkan dan perlu kita pertimbangkan. Kalau mungkin dalam hati kecil kita memang merasakan ingin memberi, coba pikirkanlah bagaimana kalau aku bisa mungkin bagi setengah dan aku mungkin memperkirakan dalam waktu jangka dekat ini
Aku harus bekerja supaya aku bisa dapatkan bisa dapat makan juga ke depannya. Ya, enggak masalah. Aku target dalam waktu 3 hari ini aku akan bekerja dengan baik, sehingga aku juga masih bisa makan. Setengahnya aku berikan kepada dia, sehingga dia tidak mengalami kekurangan. Itu perlu kita pertimbangkan semua dengan baik. Itu hal pertama. Sehingga dalam kita memberi, kita tidak mengeluh dalam hati kecil kita. Dan mengatakan bahwa sisanya biarlah Tuhan yang memberkati aku. Tuhan yang nanti akan melihat kebaikanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bahwa biarlah kita tuh beriman dengan benar, bukan beriman besar. Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk beriman besar-besar. Tuhan hanya menuntut kita untuk beriman sebesar biji sesawi, tetapi iman itu benar dan membuahkan hasil. Itu yang Tuhan ingin kita rasakan. Sehingga izinkan supaya kita tuh bisa berhikmat dalam hal memberi kepada sesama kita, yaitu memberi dengan kemampuan kita. Jikalau pada saat itu mungkin kita tidak bisa, dalam pertimbangan kita tidak bisa memberi, kita berdoa atau kita mencari cara minta bantuan orang lain untuk bisa membantunya. Sehingga kita mungkin tidak sendiri, tetapi kita sama-sama bisa menolong orang yang mungkin memerlukan. Syarat kedua, yaitu pemberian harus dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan hidup kepada kita. Itu dengan menginginkan kita menjalankan suatu tanggung jawab besar di dalam dunia ini. Demikian ketika kita ingin memberi juga, itu harus disertai dengan suatu pertanggungjawaban. Di dalam Matius 25 ayat 14-30, perumpamaan tentang talenta, bagaimana seorang tuan memberikan talenta kepada 3 orang hambanya. Ada 5, ada 3, ada 1. Dengan syarat ketika aku pergi dan aku pulang, aku menerima pertanggungjawabannya. Demikianlah Tuhan menginginkan itu dari kita. Setiap pemberian yang Tuhan izinkan kita bisa rasakan, itu kita harus pertanggungjawabkan kembali di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan kita memberikan sesuatu kepada seseorang. Itu harus dilengkapi dengan bagaimana kita harus mempertanggungjawabkannya. Yang saya maksud dengan mempertanggungjawabkan adalah kita tahu dan dia tahu kegunaannya. Terkadang kita melupakan, kita terlalu loyal, kita memberikan sampai kita tidak mengerti sebenarnya apa yang kita berikan itu dipergunakan dengan baik atau tidak. Karena kalau kita kembali kepada prinsip memberi yang pertama tadi, bahwa memberi itu adalah suatu kehormatan, kita harus paham bahwa kehormatan itu adalah suatu tanggung jawab yang Tuhan izin kita bisa rasakan. Melalui tanggung jawab itu kita harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan, termasuk dalam hal memberi. Nah, contoh yang bisa saya berikan dalam hal ini adalah kalau kita memiliki usaha, kita mendengar ada suatu daerah yang mengalami suatu bencana contohnya. Dan kita memiliki usaha sembako yang cukup besar dan cukup orang tahu bahwa kita ini mungkin bisa loyal dalam hal memberi dan membantu. Tiba-tiba datang beberapa orang yang mungkin beberapa organisasi yang datang untuk minta tolong dong, ini sumbangan, ini kita akan bawa menuju ke suatu kota ini, suatu daerah ini yang terkena bencana. Kita sama-sama ingin membantu. Oke, karena kita tahu, kita memberi beberapa sembako untuk bisa membantu di sana. Nah, adalah suatu tanggung jawab kita juga untuk meminta kepada mereka, mempertanggungjawabkannya itu kembali kepada kita. Supaya ketika mereka membawa sembakonya kita, mereka betul-betul membawanya kepada orang yang membutuhkan. Kalau bisa, mintalah foto. Minta foto, tolong fotokan ya ketika kalian memberi. Hanya saya aja yang tahu. Yang pasti saya ingin ini bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Kalian juga bertanggung jawab dalam hal memberikannya. Semua itu ada berkesinambungan. Jadi kita tahu jelas pemberian kita tertuju dengan jelas. Jadi janganlah kita hanya sekedar kita memberi, ya sudah urusanmu. Yang saya tahu saya sudah loyal dan saya ingin memberikan. Kau tinggal jalankan aja. Saya rasa ini hal yang mungkin kurang berhikmat. Karena ingat sekali lagi,
bahwa apa yang kita beri belum tentu tertuju kepada sasaran yang tepat. Maka dari itu menjadi haknya kita juga untuk meminta, kalau pertanggungjawabkanlah. Kirimkanlah foto ke kami, mungkin kami bisa melihatnya. Dan itu sebenarnya menjadi bagian yang mungkin menyemangati kita untuk bisa memberi ke depan. Andai kata, kalau misalnya sembako yang kita berikan, akhirnya tidak sampai kepada tempat yang tertuju, misalnya kalau kita tahu tidak sampai ke tempat yang tertuju, malah digunakan secara pribadi. Kita dalam hati kita pasti akan ada keluhan, pasti akan ada sesuatu yang merasa jengkel terhadap hal itu. Percayalah, itu pasti akan terjadi. Maka itu, izinkanlah saya menyampaikan hal ini. Marilah kita memberi. Itu dengan meminta pertanggungjawaban. Supaya dalam pemberian kita, kembali lagi kita disemangati ketika ada pertanggungjawaban itu bisa tersampaikan kepada kita. Saya memiliki sebuah pengalaman bagaimana pada saat kami mengumpulkan persiapan dana untuk mission trip kami, walaupun tidak jadi karena harus corona, jadi kami mengumpulkan baju-baju berkas dari beberapa jemaat yang dengan suka hati, sukacita memberikan kepada kami. Kami kumpulkan dan kami ingin jual untuk bisa menggalang dana. Nah, tidak semua baju bekas itu bisa habis ya, cuma Bapak Ibu. Jadi sehingga beberapa baju itu harus tertumpuk banyak dan kita tidak tahu siapa yang mau ambil dan siapa yang mau memilikinya. Terpaksa dengan suatu hati yang berat kami harus katakan, oke, kita akan buang aja deh. Nah, tetapi di kampus saya ada seorang sapam yang ingin, dia mau mengambilnya dan dia katakan saya ingin memberikan kepada beberapa teman-teman dari tentara yang akan pergi menuju perjalanan keliling Indonesia dan mereka akan serahkan kepadanya. Kami dengan sukacita memberikannya. Dan beberapa waktu kemudian sapam saya itu mengirimkan foto-foto bahwa ini saya sudah serahkan kepada beberapa tentara yang akan siap berangkat menuju beberapa tempat untuk diserahkan kepada orang yang membutuhkan. Ketika saya melihat foto-foto itu, dalam hati kecil saya ada sukacita yang luar biasa, tetapi di situ juga saya sedih. Mengapa saya sedih? Karena dalam hidup saya tidak hanya membantu di bagian situ saja. Tetapi beberapa organisasi yang memerlukan bantuan dalam hal dana dan beberapa hal lainnya, itu terkadang saya bantu. Dan setelah saya bantu, satu dari 10 organisasi, hanya satu itu yang memberikan pertanggungjawaban. Menunjukkan bahwa ini kami sudah melakukan kegiatan ini, kami sudah melakukan kegiatan ini. Tanpa ada, dari 9 organisasi, tanpa ada suatu pemberitahuan apakah sudah digunakan dengan baik pemberian saya itu. Dan 10 organisasi itu adalah 10 organisasi Kristen dan hanya satu saja yang memberikan pertanggungjawaban. Disitulah mungkin saya berpikir sapam saya yang berasal dari saudara yang iman seberang bisa memberikan hal itu dengan baik, bisa menyampaikan hal itu dengan baik dan mempertanggungjawabkannya dengan kami dengan baik. Kenapa orang Kristen dari 10 organisasi yang bantu hanya bisa satu yang bisa memberikan pertanggungjawaban? Mari bersama-sama saya mengajak kita, baik kita yang memberi maupun kita yang mungkin kita memiliki organisasi yang untuk menyelenggarakan pemberian itu, kita bersama-sama mempertanggungjawabkannya. Karena semua yang kita dapat itu berasal daripada Tuhan. Dan hendaklah kita mempertanggungjawabkannya semua di hadapan Tuhan. Mengakhiri renungan ini, saya ingin membagikan sebuah quotes kepada kita semua. Ini yang ingin saya sampaikan. Izinkanlah kebaikan Tuhan mewarnai sukacita kita ketika kita memberi terhadap sesama kita. Biarlah segala kebaikan Tuhan mewarnai segala sukacita kita dalam memberi. Jadi sehingga sukacita kita ketika memberi kepada orang-orang itu dengan rasa sukacita kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan itu baik kepada kami.
Melalui teladan Tuhanlah kami bisa belajar untuk bisa memberi. Melalui teladan Tuhanlah kami bisa mengerti bahwa kami memberi untuk kebaikan. Ajarilah kami Tuhan, bukan hanya kami bisa mengerti untuk memberi, tetapi kami mengerti bahwa ada syarat dan beberapa ketentuan yang harus kami pahami, sehingga kami mengharapkan pemberian yang kami berikan itu bisa berdampak luar biasa kepada orang banyak, bisa berdampak luar biasa. Melalui kehidupan kami sukacita, orang lain sukacita, dan nama Tuhan juga dipermuliakan. Renungan ini berhenti sampai sini, tapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang menentukan dan menuntun hidup kami, sehingga kami diajarkan untuk bisa memberi dengan apa yang Tuhan izinkan kami bisa memberikan. Dengan segala tuntunan tangan Tuhan, kami bisa memberikan segala sesuatu dengan benar. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.